Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin, Indonesia. Gue udah membeli si handphone gue, daily driver gue, itu adalah Xiaomi 12 Pro ya, karena Xiaomi udah resmi meniadakan Mi untuk seri flagshipnya ya. Jadi namanya tinggal Xiaomi 12 Pro. Yang sekarang yang akan datang itu ada Xiaomi 12S dan S Ultra, teman-teman. Ya. Xiaomi 12 Pro juga datang dengan adiknya, yaitu adalah Xiaomi 12 biasa. Lalu ada Xiaomi 12 Pro. Nah, kenapa gue pilih yang Pro? Nanti gue akan kasih jawabannya di video ini, teman-teman. Nah, jadi udah hampir 2 bulan dari bulan Mei ya. Dari tanggal 22 Mei ya. Jam 3 lewat 6 ya, karena gue baca struk. Gue beli di Mi Store Pondok Indah Mall lantai 2 ya. Gue nggak tahu sih masuknya Pondok Indah Mall berapa, tapi yang jelas Pondok Indah Mall lantai 2 ya. Dan gue akan mengungkapkan kesan-kesan gue menggunakan si Xiaomi 12 Pro ini. Dan apakah gue saranin ke kalian untuk kalian membelinya, apa skip aja deh gitu ya. Sebagai user, gue bukan sebagai reviewer ya. Pasti kalian tidak mendapati bahwa gue mereview handphone tersebut ya. Gue mereview handphone ini. Tapi kalian akan mendapatkan user experience yang akan gue ceritakan di video gue kali ini. Oke, jadi penampakannya kayak gini guys. Ya. Ini Xiaomi 12 Pro ya, Xiaomi 12 Pro guys ya. Oke, dan dengan MIUI 13.0,2 ya. Belum ada updatean terbaru yang dimana Pocophone terus Xiaomi yang sebelum ini itu rata-rata udah mendapatkan ke MIUI 13 yang lebih baru gitu ya. Nah, gue juga udah menjelajahi banyak banget yang gue explore di sini lah ya. Jadi mulai dari kebiasaan dia buat macem-macem kayak kamera, gaming tentunya karena dia memakai chipset terbaru dari Snapdragon gitu ya. Terus habis itu gue pakai buat vlogging, buat internet banking ya, dan itu semua gue langsung nyimpulin aja lah, karena baterai kamera gue juga tinggal dikit lagi gitu ya. Gue simpulin aja langsung semuanya fine-fine aja ya. Malah cenderung rasanya itu lebih baik daripada handphone gue sebelumnya, yaitu adalah Note 20 Ultra gitu ya teman-teman. Nah, untuk prosesor 8 Gen 1 ini ya, Snapdragon 8 Gen 1 ini menurut gue nggak ada panas yang begitu istimewa gitu ya. Panasnya itu cenderung biasa aja. Kalau kalian biasa pakai iPhone sih lebih panas iPhone, bisa dibilang kayak gitu. Gue sampai sekarang masih pakai iPhone 12 Pro Max ya, dimana iPhone gue itu memang nggak sekarang aja, dari dulu memang kalau misalnya dipakai buat apa gitu ya, pasti apalagi gaming gitu ya, itu wah stress test begitu pasti dia terlalu tinggi panasnya. Bahkan gue pernah mendapati bahwa iPhone gue karena lagi running game-game berat, terus habis itu kayak Genshin Impact, terus habis itu gue editing video gitu ya, itu gue sempet mendapati iPhone gue ya, apa istilah bahasa ininya tuh, overheat gitu ya. Jadi dia ya biasa, iPhone tuh kalau udah overheat tuh keluar tampilan dan kita nggak bisa pakai handphone itu untuk waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Nah, dengan adanya Mi kan kebiasaan. Dengan adanya Xiaomi 12 Pro ya, gue cukup merasa terbantu gitu ya. Karena gue jujur aja dibandingin Note 20 Ultra gue jauh sih ya. Dengan apa ya, body yang lebih compact ya. Ini tangan gue sih cukup banget nih ya untuk menggenggam ini. Gue kalau SMS atau WA atau apa bisa pakai satu tangan aja cukup gitu ya. Walaupun udah ditambahin casing, tetap satu tangan cukup untuk handphone ini gitu ya. Jadi menurut gue
itu nilai plus sih buat gue gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya buat kalian apakah kurang besar. Tapi dengan kayak begini menurut gue juga udah cukup besar gitu ya. Nah, terus habis itu buat produktivitas lainnya seperti vlogging, foto-foto, itu bisa dibilang udah sangat mumpuni gitu ya, karena kameranya ini juga kan triple 50 megapiksel ya kan, triple 50 megapiksel yang dimana ya no gimmick lagi-lagi ya, bisa dipakai lah istilahnya begitu. Nah, jadi ya kalian lihat nih kameranya itu kan besar-besar ya, besar satu, terus yang bawah bisa dibilang cukup lah ya gitu ya, tapi ini semua 50 megapiksel ya, no gimmick, gak ada kamera dummy gitu ya seperti apa pendahulunya yang dimana katanya ada kamera dummy gitu ya. Ya di sini nggak ada kamera dummy ya, tiga-tiganya bisa berfungsi dengan normal gitu ya, berfungsi segimana mestinya. Nah terus untuk dipakai buat main game ya tadi udah gue jelasin, paling masalahnya itu adalah di ya, kalau buat main game sih paling kerasa di dagunya nih ya, di dagu yang di sini nih, yaitu beda dengan dagu yang di atasnya. Gue sih nggak tahu kenapa Xiaomi bikin seperti ini ya, walaupun perbedaannya tuh sedikit banget, tapi jelas perbedaannya gitu. Apalagi kalau kalian udah main game dan itu udah full screen, kalian tuh pasti udah langsung, wah kok rada beda ya gitu. Yang atas lebih tipis, tapi yang bawah lebih tebel gitu loh. Ya tapi lagi-lagi nggak begitu mengganggu. Begitupun juga dengan kalau kita lagi nonton video, lagi nonton film, itu pasti nggak terganggu kok dengan adanya dagu yang lebih sedikit, dagu bawah yang lebih dagu yang lebih sedikit lebih tebal daripada poninya ya. Dan untuk poni sendiri dia cuma pakai kamera ya, dia kameranya gini doang, titik kayak ya HP-HP Android pada umumnya, seperti Note 20 Ultra gue juga ya kayak gini juga gitu loh, titik di tengah udah. Tapi gue kok lebih seneng Xiaomi yang titiknya itu ada di samping ya, seperti pendahulunya yaitu adalah Mi 11 Ultra ya, dan lain-lainnya gitu loh. Itu Xiaomi waktu tahun-tahun segitu titiknya itu ada di samping. Menurut gue sih lebih apa ya, lebih enak dilihatnya dan mengesankan bahwa mempertegas ya desainnya gitu. Tapi ya cukup tegas sih dengan adanya kamera seperti ini, bahan yang seperti ini, itu cukup mempertegas bahwa ini adalah Xiaomi 12 Pro, teman-teman. Nah, oke. Dan untuk baterai sendiri gimana, Bang? Pasti kalian sanksi nih baterainya ya kan? Gitu. Dengan kapasitasnya yang dia itu cuma 4600 mAh ya, nggak nyampe 4900 atau mungkin 5000 gitu ya. Ini ya dengan chipset yang segini kencengnya menurut gue ya lumayan boros gitu ya. Kalau apalagi kalau buat main Mobile Legends, buat main game-game berat seperti Genshin Impact, pasti cepet banget abisnya ya. Makanya, tapi kalau menurut gue sih kayak gitu-gitu cuman kita harus sadar waktu gitu ya. Wah, ini kita harus sudah berhenti nih main gamenya gitu ya. Karena bisa dibilang dengan rentan waktu sejam atau 2 jam ya baterainya pasti udah menuju habis gitu loh, teman-teman. Kalau buat main Genshin Impact misalnya. Tapi kalau buat Mobile Legends sih ya karena gamenya juga ringan, jadinya bisa lebih lama lagi. Tapi seenggaknya nggak selama kalau kayak misalnya kita pakai iPhone, misalnya iPhone 12 Pro Max gue gitu ya. Walaupun sama-sama dia baterainya lebih kecil apa nggak salah ya. Itu tapi karena iPhone dan dia didukung oleh chipset terbarunya waktu itu, jadi menghasilkan baterai yang lebih bisa tahan lama gitu, teman-teman ya. Walaupun kalau misal iPhone nih udah overheat atau sebelum overheat pasti mengalami FPS drop, tapi kalau ini kita ngerasa anget dikit itu ya nggak ada apa-apa, nggak akan mengakibatkan dia FPS drop gitu loh, teman-teman, kecuali kendala jaringan ya gitu. Jadi ya plus minus sih, teman-teman. Jadi kalau buat pemakaian gue overall handphone ini cakep banget ya. Pokoknya kalian kalau lihat reviewer gitu kan suka banyak yang mencela gitu ya apa segala macem. Ini gue user experience ya, gue menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi ketika gue menggunakan Xiaomi 12 Pro. Dan Arvin kembaran gue mungkin juga setuju, yang sesama pengguna Xiaomi 12 Pro ini dari Xiaomi 11 Ultra gitu ya, Xiaomi Mi 11 Ultra ya, mungkin setuju bahwa kelebihan-kelebihan seperti itu
memang ada di Xiaomi 12 Pro gitu teman-teman. Nah, terus kita tadi dari sektor kamera belakang untuk foto-foto udah oke banget. Vlogging juga ya kalian bisa lihat di channel gue. Ya nanti gue terain linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa lihat tuh. Ya kalian bisa menilai sendiri. Dan nilai gue cukup puas teman-teman. Ya walaupun memang sasaran handphone ini bukan disasar kameranya teman-teman. Mungkin untuk kamera sendiri akan ada di Xiaomi 12S dan 12S Ultra teman-teman. Ya kalian bisa kagumin kameranya, hasil jepretannya, videonya, karena Leica itu memang tidak akan mengecewakan kita teman-teman. Karena gue dulu pakai P30 Pro dari Huawei, mungkin terakhir Huawei Android ya waktu itu, dan itu menurut gue sangat-sangat terkesan sih sama yang namanya hasil kamera dari Huawei P30 Pro pada saat itu teman-teman. Jadi Leica itu memang tidak pernah memberi kesan yang biasa-biasa aja. Pasti di setiap jepretannya akan kita langsung, wah gila nih, gue beruntung banget punya handphone seperti ini, diusung kamera oleh Leica segala macam. Ya, itu mungkin kalau untuk kamera ya gue lebih saranin mungkin lu tunggu aja deh ke Xiaomi 12S atau 12S Ultra teman-teman. Gitu loh. Dan dengan adanya dua varian kayak gini ya teman-teman, itu tuh kayak menjadikan gue tuh cukup bahagia, karena kalau misalnya nih ya 12S dan 12S Ultra, gue yakin spesifikasinya akan mirip-mirip, paling kayak cuman baterainya atau apa gitu yang berbeda gitu. Mungkin kan bahasa desainnya bodinya kan basicnya gitu ya, itu kan dari Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Jadi 12S ya seperti Xiaomi 12 dan 12 Ultra itu seperti 12S Ultra itu seperti Xiaomi 12 Pro. Jadi nggak akan lebar dari itu gitu loh teman-teman. Jadi ya itu, kita punya pilihan dengan spek yang sama, kayak kameranya pasti dari Leica dan segitu gede gitu ya. Atau kita mau beli yang layarnya bisa lebih besar lagi gitu loh teman-teman. Jadi itu menurut gue langkah terbaik dari Xiaomi sih teman-teman. Jadi benar-benar menurut gue, wah Xiaomi tuh luar biasa ya sekarang ya, dan nggak ada kata-kata Xiaomi kemahalan, Xiaomi ini, Xiaomi itu. Kalau menurut gue ya itu sebanding dengan apa yang dikasih gitu loh. Malah kalau misalnya dikasih kayak gini gitu ya, itu harganya semurah itu kayaknya terlalu gimana gitu ya. Kita juga jadi kayak masa sih iya ada handphone kayak begini, too good to be true banget apa segala macem ya. Nah ya jadinya kayak ini kan harus seimbang teman-teman gitu ya. Nah terus oh iya, hampir ketinggalan masalah charger nih. Kita dikasih chargeran 120 watt teman-teman. Ini mana ya nggak gimmick juga gitu loh. Gue ya kalau gue nih nggak nyampe 20% tuh biasanya gue udah cas. Dan itu biasanya sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Gue mau berangkat tuh pasti misalnya nih HP mau gue pakai nih, pasti gue cas dulu gitu ya. Terus nanti pas gue mau berangkat gue ambil, dan itu udah pasti 100% teman-teman gitu ya. Gue mandi doang, habis itu gue kesini, gue cabut casannya itu udah 100%. Jadi kayak nggak usah diturboin lagi kan, itu kan ada yang turbonya lagi kan ya. Itu nggak usah dipakai karena useless banget kalau pakai itu, dan katanya karena akan menaikkan suhu handphone tersebut, jadinya keawetannya juga dipertanyakan gitu teman-teman. Jadi nggak usah pakai yang kayak gitu-gitu, malah yang kayak gitu-gitu yang gimmick menurut gue. Jadi ya udahlah pakai yang biasa aja gitu, dan itu tetap terisi dengan penuh secara cepat teman-teman ya. Gue pakai yang 67 watt punyanya Rafa gitu ya, sepupu gue, itu juga terisi dengan cepat kok teman-teman. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian nggak bawa casan, terus cuman ada casan teman kalian atau saudara kalian, kayak cuman ada 67 watt nih Xiaomi yang dulu gitu loh ya. Itu nggak masalah teman-teman, kalian bisa langsung cas aja pakai itu dan cepet juga kok keisinya gitu. Jadi nggak usah masalah, nggak usah dipermasalahin lah kayak gitu-gitu. Itu udah hal yang wajar gitu, dan cepatnya itu bukan main teman-teman. Oke, jadi sekian aja dari gue. Jadi kesimpulannya Xiaomi ini bagus banget. Kita tungguin Xiaomi 12S dan 12S Ultra, karena kemungkinan gue dan Arvin mungkin akan tukar tambah ke situ, karena kita melihat ke sektor kamera juga teman-teman. Kenapa waktu itu gue beli ini dulu? Karena memang Samsung Note 20 Ultra gue udah bisa dibilang udah
nggak wajar sih performanya ya, jelek banget. Jadinya gue butuh handphone yang performanya lebih baik gitu teman-teman. Singkatnya kayak gitu aja ya. Oke, jadi sekian aja dari gue. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dorp Indonesia. Gue pamit, bye-bye.